Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat datang di acara Mekari Flex Virtual Lounge, Innovation and Digitalization of Employee Benefit to Support Future of Work. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarah dari tim Mekari yang akan membawakan acara kita pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, media, komunitas, partner, dan juga user talenta yang telah hadir pada acara kita siang hari ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Suwandiso, CEO Mekari, kemudian ada Mas Arfi Egadipura, SVP CEO Office Mekari, dan yang terakhir ada Mas Audi Lumbantoruan, Founder dan Chairman dari Future HR. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita kedatangan 3 pembicara spesial yang akan membahas bagaimana teknologi menjadi solusi modern bagi HR untuk menerapkan konsep flexible benefit supaya lebih siap untuk menghadapi tantangan pada masa transisi ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga ya teman-teman, kalau misalkan dalam tahun 2020 ini kita sudah berhadapkan dengan berbagai macam rintangan dan pastinya kita juga selalu menyusun strategi, berbagai macam strategi untuk lebih siap dan lebih cepat beradaptasi untuk menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan juga di tahun yang akan datang, 2021 contohnya, kita pasti akan dihadapkan lagi dengan tantangan dan juga berbagai macam rintangan. Oleh karena itu, apa sih yang perlu saja kita lakukan, apa yang perlu kita siapkan untuk menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kita semua kumpul untuk sama-sama melihat peluncuran salah satu inovasi produk terbaru dari Mekari, yaitu Mekari Flex. Nah, nantinya mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang sering mendengar Mekari Flex. Teman-teman, nanti kita juga akan ada sesi Q&A. Nah, oleh karena itu, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah. Nah, nantinya teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan bisa juga mengupload pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Nah, selain itu, nanti teman-teman yang sudah bertanya juga akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah untuk penanya terbaik di akhir acara. Jadi teman-teman harus stay tune sampai akhir karena nanti kita akan mengumumkan pemenangnya di akhir acara. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, saya juga mau teman-teman boleh memperkenalkan diri masing-masing. Teman-teman dari company apa, dari daerah mana, boleh silakan langsung di kolom chat ya, teman-teman. Nanti kita akan sapa-sapa juga. Sebelum itu, kita juga sebelum mendengarkan paparan lebih lanjut hari ini, kita simak dulu yuk video profil dari Mekari. Apa jadinya jika setiap bisnis memiliki modal yang sama, kesempatan yang sama untuk membangun visi yang diimpikan sejak awal? Mereka memiliki keinginan yang sama besarnya. Sama-sama tekun mengerjakan apa yang ada di hadapannya untuk menjadi yang terdepan. Kami mengerti, menjadi yang terdepan di era teknologi yang terus berkembang memang bukan perkara mudah. Bisnis akan selalu dihadapkan pada persaingan dan perubahan yang semakin cepat. Di Mekari, kami yakin setiap bisnis memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh. Hanya saja, keterbatasan solusi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu kami hadir sebagai solusi berbasis teknologi yang memudahkan pengelolaan sumber daya terpenting dari setiap bisnis, manusia, dan finansial. Sehingga bisnis kecil dan menengah di Indonesia dapat bertumbuh dan melangkah lebih jauh. Satu hal yang kami percaya, setiap bisnis yang bertumbuh akan memberikan ruang bagi individu di dalamnya untuk berkembang dan mengasah potensinya. Individu yang tidak hanya berhenti dengan hasil yang baik, namun juga menghasilkan yang terbaik. Kami tahu Anda memiliki kapasitas untuk tujuan yang lebih besar. Untuk itu selebihnya, biar kami yang melakukan. Mekari, the good things at work.
Itu tadi dia video profil dari Mekari. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya mau mengundang Bapak Suwandi untuk memberikan kata sambutan pada kita acara siang hari ini. Kepada Bapak Suwandi, saya persilakan untuk menyalakan mic dan kameranya ya, Pak. Selamat siang, Sarah. Selamat siang, Pak. Boleh langsung dimulai, Pak? Oke, ya selamat datang rekan-rekan semuanya di event Mekari Flex Virtual Launch. Ya, jadi sedikit intro dari saya lah ya berarti ya. Jadi banyak yang berubah dalam 9 bulan terakhir sejak COVID-19 ini, ya terutama sejak Maret ya. Jadi kita bisa melihat banyak profesi yang selama ini identik dengan tatap muka seperti guru, konsultan, itu sekarang harus beralih ke format WFH atau remote. Terus kemudian terakhir ada riset juga bahwa 20% dari seluruh tenaga kerja itu sebenarnya sama efektifnya antara mereka bekerja di kantor full dengan bekerja hanya 3 hari di kantor. Jadi 2 atau 3 hari sisanya itu remote atau WFH. Jadi ternyata 20% itu 20% dari profesi yang ada itu bisa sama efektifnya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana kantor yang biasanya itu menjadi pusat kegiatan bisnis itu mulai beralih. Kalau kita baca data-data yang ada, permintaan ruang kantor itu diprediksi baru membaik itu di 2022 atau bahkan 2023. Jadi tahun depan permintaan ruang kantor itu sendiri masih akan sangat buruk gitu. Nah, begitupun fasilitas event seperti yang sekarang virtual launch. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah mostly digital. Nah, sebelum event ini tadi pagi saya sempat mikir-mikir pas lagi order makanan via salah satu aplikasi begitu ya. Saya coba bayangkan kalau COVID-19 ini terjadi 5 tahun lalu. Jadi bayangkan kalau misalnya COVID ini terjadi di 2015 awal. Dan kalau kita ingat-ingat di tahun 2015 awal, kalau kita dipaksa untuk tidak berkumpul, tidak bekerja dari kantor, tidak bisa keluar rumah seperti sebelum-sebelumnya ini, itu belum ada e-wallet, GoFood, GrabFood itu belum diluncurkan, teknologi logistik juga belum bagus, kita dulu sering komplain barang nggak nyampe dan sebagainya. Terus kemudian e-commerce juga belum seperti sekarang. Kantor-kantor juga yang kita lihat 5 tahun lalu itu banyak yang belum pakai software, masih banyak yang pakai kertas atau spreadsheet biasa. Dan kalau kita cek lagi, bahkan kayak group call seperti ini juga masih sangat terbatas, seperti Zoom. Bahkan kalau diingat-ingat lagi, 5 tahun lalu, group call-nya WhatsApp itu juga belum ada. Jadi, kebayang nggak kalau 5 tahun lalu terjadi situasi seperti apa yang ada hari ini? Bisa dipastikan banyak bisnis yang akan mati. Bisa dilihat juga bahwa angka PHK dan juga unemployment di Indonesia dan banyak negara lain itu pasti melonjak. Dan mungkin saya bisa melihat sendiri apa yang sedang dilakukan oleh anak saya yang lagi sekolah ya. Mungkin kalau tidak ada teknologi seperti internet atau digital, bisa jadi anak-anak kita akan kehilangan waktu belajar 1-2 tahun. Jadi mereka akan skip 1-2 tahun hanya gara-gara situasi seperti pandemi ini. Nah, tapi untungnya solusi berupa teknologi digital dan internet itu sudah ada tahun 2019-2020 ini dan sudah memunculkan e-commerce di Indonesia yang sudah sangat reliable, sudah ada infrastruktur digital payment, sudah ada infrastruktur grup video call seperti yang kita lagi lakukan sekarang, terus sudah ada modern logistik. Nah, jadi logistik yang sangat didukung oleh teknologi tentunya. Nah, ini sangat membantu kita sebagai konsumen. Nah, ke depannya sektor-sektor tadi itu tetap akan maju, tetap akan berjaya, karena ini sekarang kita masih dalam tahap awal dari ekonomi digital di Indonesia. Nah, solusi untuk bisnis sebenarnya juga sama. Jadi teknologi digital dan internet itu membuat kolaborasi online, operasional, itu jadi selain bisa dilakukan secara remote, tapi nilai tambah terbesarnya adalah segala sesuatunya di bisnis itu bisa menjadi lebih efisien dan produktif. Nah, itu yang sangat penting di sini. Kita sangat antusias dengan opportunity ini. Jadi di Mekari kita sangat excited dengan apa yang dunia baru kita sekarang, bagaimana teknologi dan digital itu sangat penting di setiap bisnis, termasuk di small and mid-size business. Nah, di sini Mekari ingin berperan aktif bagi ekosistem bisnis di Indonesia, terutama dari sisi digital. Nah, sedikit intro untuk mengawali sesi hari ini. Mekari sendiri adalah perusahaan teknologi, tepatnya kita memberikan offer berupa software as a service yang fokus membantu perusahaan di Indonesia dalam hal HR, accounting, dan tax. Jadi kita bisa juga disebut sebagai operating system modernnya sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya kita lihat di komputer kita ada operating system, kita lihat di handphone ada operating system, sebenarnya sama aja pada saat kita menjalankan sebuah bisnis, menjalankan operasional, menjalankan HR,
pembukuan, accounting, dan sebagainya, kita juga perlu operating system. Nah, disinilah peran Mekari. Nah, produk-produk kita ada beberapa yang utama, seperti Talenta yang membantu rekan-rekan di payroll, HR management, performance management, komunikasi internal, sampai attendance. Terus kemudian ada jurnal yang membantu rekan-rekan di invoicing, memastikan pembayaran dari customer kita masuk tepat waktu, bisa membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, tanpa perlu menjadi ahli akuntansi di sini ya. Terus kemudian integrasi dengan e-commerce dan sebagainya. Terakhir, kita juga jadi tahun lalu kita juga merilis produk yang namanya Klik Pajak, yang merupakan produk dengan izin langsung dari Dirjen Pajak untuk membantu perusahaan melakukan e-filing, e-billing, hingga e-faktur. Nah, event hari ini adalah bagian dari komunikasi kita, bagaimana teknologi, digital, dan internet itu bisa membantu banyak hal, terutama untuk modernisasi employee benefit, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi di benefit spending lewat produk baru dari Mekari, yaitu Mekari Flex. Nah, sepanjang siang ini, rekan saya Arfi dan ada Pak Audi akan sharing tentang landscape dari employee benefit, terus kemudian bagaimana tren ke depan, kemudian tantangan-tantangan apa yang bisa dijadikan bahan awal bagi praktisi seperti rekan-rekan sekalian untuk membuat sistem employee benefit di internal lebih bagus lagi. Demikian dari saya. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua di virtual launch dari Mekari Flex. Silakan, Sarah. Baik, terima kasih Pak Swandi untuk background juga tadi untuk acara hari ini. Kita akan membahas gimana sih kita supaya bisa mempersiapkan diri lagi, terutama untuk para praktisi supaya kedepannya bisa lebih beradaptasi lebih cepat dengan tren-tren dan juga hal-hal yang baru di depan. Jadi mungkin di penghujung tahun ini selain kita menyongsong tahun baru, kita juga menyongsong adaptasi baru dengan cara-cara yang baru juga ya. Nah, sekarang saya juga mau lanjut untuk ke speaker kita yang kedua pada hari ini, yaitu ada Mas Audi Lumbantaruan dari Future HR. Sedikit saya juga mau sampaikan ke teman-teman terkait dari profil Mas Audi. Jadi Mas Audi ini sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam manajemen organisasi, yang tentunya berspesialisasi dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM. Nah, sebelumnya Mas Audi juga berpengalaman kerja dalam manajemen strategis dan komunikasi. Wah, ini melihat profil dari Mas Audi sendiri, pasti kita bakalan dapat banyak insight juga sama halnya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Swandi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sudah undang saja untuk Mas Audi menyalakan mic dan kameranya. Selamat siang, Sarah, Bapak Ibu semua. Selamat siang, Pak Swandi. Selamat siang Mbak Carla. Apa kabar semua, sehat ya? Sehat, menjelang Pak. Akhir tahun. Boleh, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dan selamat sekali lagi untuk Mekari untuk produk launching hari ini. Next, silakan Carla. Silakan. Oke, jadi Bapak Ibu semua, selamat siang. Saya dari Future HR sebagai chairman dan founder, dan terima kasih untuk Mekari. Kebetulan di Future HR kami adalah profesional HR dan most of us nggak cuma dari Indonesia tapi dari Asia Pasifik termasuk juga dari Eropa dan Amerika. Dan kami terakhir di bulan Oktober kemarin kita mengadakan survei mengenai bagaimana kira-kira forecast ataupun juga bagaimana total reward untuk manajemen SDM sepanjang tahun 2020 ini yang kita anggap tahun istimewa, impact kepada tahun 2021 khususnya bonus dan salary projection ke depan. Nah, kalau kita lihat memang di industri ini memang tahun 2020 ini tahun yang istimewa. Ada industri yang memang mau tidak mau harus survive, ada industri yang memang kebetulan mereka bisa melanjutkan bisnisnya dengan model-model yang baru ataupun juga model yang lama. Tapi ada juga industri-industri yang memang dengan tahun 2020 ini yang sangat terbatas, justru mereka sangat-sangat melajunya berkembang pesat ya, melejit ya istilahnya. Dan ini kita lihat terhadap impact terhadap man-hire cost atau manpower cost, yaitu ada dua, yaitu yang fixed cost dan variable cost ya. Fixed cost kita bicara selalu mengenai salary dan benefit.
kemudian juga hitung-hitungan mengenai workplace facility, ya, termasuk juga bagaimana appreciation terhadap yang lain-lain, ya, termasuk juga variable cost di sini yang most in 2020 banyak berkurang, ya, karena dengan remote workplace, kita bekerja dari rumah, work from home, itu semua turun ya rata-rata. Nah, dengan kondisi yang kita lihat di tahun 2020 ini, kita bisa melihat juga bahwa di tahun 2020 ini banyak hal yang sudah berubah ya dari sisi manajemen how we work di perusahaan, di organisasi. Next, Carla, boleh ya? Nah, kita bisa lihat ada 3 hal yang berdampak terhadap bagaimana kita bekerja, khususnya dalam new way of working, sebagai impact dari COVID. Karena kita masih di masa transisi nih, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita bicara mengenai di mana kita bekerja, where we work, ya, itu pastinya punya impact ya. Kita sekarang bukan ngomongin work-life balance, tapi kita bicara integration work-life play ya. Karena play itu adalah bagian yang menjadi bagian penting ketika kita sekarang menyatukan semuanya dari rumah. Kemudian yang kedua adalah impact kepada how we work ya. How we work itu dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Suwandi, dengan adanya intervensi teknologi, dan bahkan kita setiap hari melakukan banyak Zoom meeting seperti pindah channel saja, televisi ya, itu membuat kita bagaimanapun bagaimana kita bekerja itu berdampak ya, khususnya managing stress, pressure, termasuk juga how to maintain ourselves to keep our high performance ya. Makanya impact kedua how we work ini berdampak banyak hal, khususnya untuk bagaimana sebuah organisasi di manajemen SDM-nya benar-benar bisa menjaga motivasi dan productivity dari karyawannya. Yang ketiga adalah what we will deliver ya. Karena dengan model-model pekerjaan yang sekarang dilakukan secara virtual, dengan remote workplace, dengan banyaknya keterbatasan yang justru menciptakan peluang-peluang baru, hasil pekerjaan kita juga akan berubah. Ya, pastinya dengan what we will deliver itu sekarang ada yang justru malah lebih produktif, ada yang lebih cepat, tapi ada yang justru membutuhkan waktu lebih lama karena adanya loss of interaction yang tadinya kita kerja di kantor, kemudian juga banyak kita menemukan leadership baru yang kita hadapi di pola pekerjaan di organisasi. Lanjut, Carla. Nah, dengan adanya 3 impact terhadap way of working tersebut, kita bisa lihat bahwa challenge kita selama 8 bulan ke belakang itu adalah pertama, dari sisi bisnis, kita melihat adanya banyak perkembangan, khususnya kalau dari sisi bisnis model itu banyak yang berdampak terhadap bagaimana organisasi tersebut bisa survive atau bisa profitable. Nah, dengan pertanyaan bahwa seperti apa model bisnis yang harus dikerjakan di tahun 2020, apalagi kita bicara 2021, sudah persiapan bicara mengenai how we will make ourselves better dari 2020, kita bicara di organisasi ada berapa talent yang kita miliki saat ini. Kita harus membedakan bahwa tidak semua employee itu adalah talent. Kita harus fokus kepada siapa yang benar-benar kita bisa jaga di organisasi, sehingga organisasi ini bisa bergerak lebih agile, lebih gesit maupun juga lebih fleksibel, tapi satu sisi semakin lebih baik dari sisi profitability maupun juga dari sisi business growth. Karena itu talent kita yang di organisasi harus kita identify dulu, kita harus melihat siapa yang benar-benar kita anggap sebagai talent, termasuk juga apa yang kita butuhkan, dan bagaimana kita mengembangkan talent-talent tersebut sehingga mereka bisa benar-benar fokus dan menjadi accelerator untuk organisasi bisnis untuk berjalan dan juga bergerak lebih baik di tahun 2021. Nah, untuk memaintain talent kita bekerja lebih baik, dan khususnya menjaga agar mereka juga tidak di-hijack oleh perusahaan lain, karena di tahun 2021 ini, bagi perusahaan-perusahaan yang sepanjang tahun 2020, mereka sudah fight keras-keras dan mati-matian, dan bahkan tidak bisa bertahan lagi, mau nggak mau, talentnya juga berpikir ulang, do I have to stay in this organization or I should find another organization? Satu sisi juga, secara pull factor, banyak organisasi yang mulai mencari talent-talent baru yang fresh, yang benar-benar bisa mengangkat organisasi. Ya, mereka akan secara agresif mencari talent-talent dari industri yang berbeda, dari organisasi yang berbeda. Makanya
The key adalah bagaimana strategi reward-nya, strategi retention-nya. Nah, di sini kita bicara lagi mengenai apa saja komponen total reward yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Ada fixed and variable cost, ya, ada short term and long term impact. Kemudian ada pay mix, ya. Kita harus bicara lagi mengenai bagaimana komponen-komponen kita melakukan salary structure, termasuk juga kalau kita di dunia HR, kita ada 4P4, ya, artinya pay for position, pay for position, pay person, termasuk juga pay for performance, ya. Nah, ini yang harus kita lihat juga, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, next-nya, Carla, kalau kita bicara mengenai bagaimana membuat organisasi itu harus bisa membuat reward, ya. Tidak selalu kita bicara monetary, ya. Ada juga yang non-monetary atau juga kita lihat part of the benefit. Dengan adanya way of working yang baru, kita harus melihat strategi-strategi untuk bicara mengenai total reward itu dalam hal ini benefit dari 3 kategori. What will you do atau what will you give to all your employee? What will you give to your leader? Dan another one, what will you give to your talents? Karena ujung-ujungnya kita bicara bagaimana mereka appreciated. Don't forget, semasa 8-10 bulan terakhir, employee mengalami the new way of working yang berbeda-beda. Dan di sini banyak yang mengalami banyak sekali pressure, banyak sekali tantangan, challenge, ya. Dan akibatnya banyak juga yang mereka depresi, banyak juga yang mereka stres. Walaupun nggak bisa kita ratakan semua sama, ada juga yang malah semakin produktif, tapi ini punya impact. By the end of the day, they will start to think again, how is my performance this year dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu akan relate, what can I do to make my work much better next year. Dan organisasi akan berpikir ulang karena dengan keterbatasan budget dan juga keterbatasan what they can give and provide to their employee, to their leader, their talent. Nah, this are some of the example, ya. For example, like if you want to do your employee like virtual workplace, collective leave. Karena kenapa collective leave? Karena banyak yang akhirnya tidak bisa bahkan tidak menggunakan jatah cutinya, ya. Karena tidak bisa membedakan antara benar-benar cuti maupun kerja, ya. Nah, ini kita harus push dari sisi HR-nya. Ya, termasuk medical benefit, ya. Karena kita bicara sekarang keterbatasan space, keterbatasan lokasi, destination, termasuk juga karena kita banyak bekerja dengan environment yang sangat terbatas, virtual. What can we do as part of the internet facility, workplace facility, and some example like employee portal, di mana ini adalah media dari manajemen maupun juga HR untuk bisa menyampaikan message yang sama, how they should work together and what is happening now in the organization. Termasuk juga beberapa perusahaan yang kita lihat di Future HR melakukan banyak work-life integrated gamification. For example, ada turnamen e-sport, ya. Ada mungkin yang familiar dengan game-game yang virtual, ya. Baik itu yang sifatnya grup maupun individual. Dan kita bisa melihat di organisasi sekarang untuk menjaga. Oke, mungkin internetnya Pak Audi lagi miss dulu. Nah, saya juga mau informasiin aja sambil nunggu Pak Audinya kembali. Teman-teman, di sini mungkin kalau ada yang baru join, welcome, selamat datang di acara kita pada siang hari ini. Teman-teman yang baru join juga bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui Q&A. Tadi juga udah sempat saya sebutkan di awal. Mungkin di sepanjang sesi ini teman-teman ada ingin menanyakan pertanyaan terkait dengan Mekariflex atau mungkin yang disampaikan oleh Pak Audi, bisa langsung mengajukan pertanyaannya di tab Q&A yang ada di bawah. Teman-teman langsung saja mengajukan pertanyaan di sana, dan teman-teman juga bisa mengupvote pertanyaan yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas. Karena nanti setelah kita mendengarkan ketiga pembicara kita hari ini selesai present, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang banyak di-upvote. Kemudian teman-teman juga berhak mendapatkan hadiah untuk 2 penanya terbaik saja, ya, tapi hadiahnya adalah saldo voucher e-wallet seharga sebanyak 250.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanyakan langsung saja di kolom tab Q&A. Oh, ini sudah kembali Bapak Audinya. Internetnya ya, Pak, ya? Yes, Sarah, this is how we work at the moment, ya. Betul, betul banget. Terkadang memang suka ada glitch gitu ya, Pak, ya.
expect the unexpected things ya. Jadi betul. Boleh, silakan dilanjutkan ya Pak Audi ya. Yes. So the question is, with what you give to your employee dan your leader, what will you give to your talents? Karena definitely mereka yang benar-benar bisa membuat organisasi ini bergerak lebih baik. You should pay attention with them, ya. Karena biasanya jumlah mereka itu mungkin hanya 5-10% di organisasi. What can you do? Nah, with what provided here, type of benefit, think again what the budget you have, ya. Karena ujung-ujungnya adalah how effective and efficient your budget, ya. Next slide. Carla. Nah, at the end of the day, di masa transisi ini, di masa yang benar-benar kita fokus kepada how can we improve our productivity, don't forget, the most important part is about actually creating the best employee experience in the organization, ya. Saya belum mau ngomongin talent experience dulu, kita ngomongin dulu employee experience ya. Di mana employee experience really comes to how they feel like working in the organization, how they actually engage with the organization. Remember, ada hal-hal yang bisa kita lakukan secara internal maupun eksternal, termasuk yang bisa kita kontrol dan uncontrollable. Because this is will come to the end of the question, what effort, what resources do you have, ya? Karena this is the most crucial part. HR is the most crucial part in this pandemic, ya. Karena HR is the connectivity untuk menghubungkan antara kebutuhan dari sisi organisasi maupun juga dari sisi employee. So think about what you can do to help your employee to stay or even create the purpose why they should work in your organization, because it's not just the way they think, they also consider how they will work in the team, but they need to feel what can they do, why is important for them to stay, or they have to find another place to work. Karena ujung-ujungnya best employee experience is the key to accelerate impact, ya, to boost employee productivity, ya. Again, you have resources yang sifatnya dari internal organization maupun juga external organization, termasuk your controllable and uncontrollable impact. Next slide, Carla. Nah, by the end of the day, it's all about what can HR do to build a great legacy for the organization. I always have five. I would say keyword to make employee experience as one key strategy to make them stay. Yeah. So as an HR, you have to build great experience. You have to create great engagement, and you have to deliver great success for your organization, yeah, and also your employment. They need excitement. So how you facilitate great excitement, and at the end of the day, as an HR, how you would help your organization become the great workplace. So that would be my presentation, Carla, and also Sarah, and we can discuss further in our discussion. Thank you. Thank you untuk Pak Audi. Tadi sharing session-nya juga insightful banget untuk tantangan yang sudah kita hadapi di tahun 2020. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi lagi untuk di tahun selanjutnya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, tadi kan kita juga sempat di-mention juga terkait Mekariflex ya teman-teman ya. Nah, mungkin juga teman-teman jadi makin penasaran nih, sebenarnya apa sih Mekariflex itu? Yuk kita simak dulu video perkenalan Mekariflex berikut ini. Ini Andi, Fajar Farah, keluarga Setiabudi, dan Ibu Rina. Mereka adalah karyawan dengan kebutuhan berbeda di perusahaan yang sama. Sayangnya, benefit dari perusahaan nggak sesuai sama kebutuhan mereka. Ujung-ujungnya, mereka nggak puas, padahal budget sudah tersedia. Akhirnya perusahaan mencoba sistem benefit yang bebas dipilih setiap karyawan, yaitu flexible benefit. Tapi kalau pakai cara manual, banyak banget yang harus diurus. Dari dealing vendor, urus klaim, sampai rekap sisa saldo. Pakai jasa third party pun mahal. Jadi nggak heran, selama ini flexible benefit cuma bisa diterapkan perusahaan besar. Tapi bayangin, kalau saja ada aplikasi yang bikin flexible benefit jadi simpel. Perkenalkan, Mekariflex. Platform digital yang memudahkan semua jenis perusahaan untuk menerapkan flexible benefit
tanpa proses manual dan biaya besar. HR nggak perlu ribet ngurus vendor, karena Mekari Flex punya banyak pilihan vendor dengan harga terbaik dari beragam kategori. Cukup pilih kategori dan atur limit budget sesuai profil karyawan dan kebijakan perusahaan. Mekari Flex bisa langsung diakses dari smartphone. Jadi, karyawan bisa bebas memilih benefit sesuai budget dan kebutuhan, kapanpun dan dimanapun. Membuat laporan dan rekapan benefit bukan masalah lagi, karena semua transaksi terproses otomatis di aplikasi. Penggunaan dan sisa saldo benefit juga bisa termonitor secara real-time di dashboard Mekari Flex. Kini semua perusahaan bisa dengan mudah memberikan benefit terbaik untuk karyawannya. Tingkatkan produktivitas dan kebahagiaan karyawan melalui flexible benefit dari Mekari Flex. Nah, itu tadi dia video perkenalan ke Mekari Flex. Nah, teman-teman, dari video tadi kita bisa melihat nih sekilas penjelasan mengenai Mekari Flex. Mungkin setelah melihat atau menyimak video tersebut, teman-teman jadi memiliki sedikit gambaran ya terkait dengan Mekari Flex, atau malah semakin penasaran. Boleh langsung mengajukan pertanyaannya aja, teman-teman. Kalau misalnya sekarang lagi ada pertanyaan, saya sudah lihat nih ada yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan datang dari Ibu Siana dan juga Bapak Tony. Keep them coming, karena nanti kita juga akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan di sesi diskusi kita. Dan sebelum itu, saya juga mau mengundang Mas Arfi Ega Dipura, selaku SVP CEO Office dari Mekari, yang akan memberikan presentasi yang lebih komprehensif untuk teman-teman semua mengenai bentuk inovasi terbaru dari Mekari, yaitu Mekari Flex. Untuk Mas Arfi, saya persilakan menyalakan mic dan kameranya, Mas. Thank you, Sarah. Oke, sudah kelihatan. Muncul, Mas. Silakan, Mas. Ya, selamat siang rekan-rekan media dan rekan-rekan HR yang sudah hadir di event siang ini. Thank you juga Pak Audi tadi udah share terkait feature of HR yang menurut saya lumayan menarik. Banyak insight menarik dari situ juga. Saya sedikit mau elaborasi lebih jauh lagi dari talent management-nya sih. Mungkin Carla di next. Oke. Kalau tadi dari sisi Pak Audi kan sudah jelasin masalah HR, feature of HR gitu ya. Kalau saya mungkin lebih jelasin sedikit masalah talent management-nya lagi lebih dalam. Jadi kalau kita lihat sekarang di di workplace yang sekarang ini kita menghadapi 4 key dilemmas lah ya. Kita ada satu masalah talent gap di mana tadi antara supply of good talents versus available positions-nya juga sedikit banyak mismatch. Sehingga banyak yang jobless, tapi banyak juga yang actually vacant positions gitu. Itu lumayan prominent di era sekarang ini juga gitu. Terus yang kedua, demographic shift, di mana ini menandakan perubahan needs dari sisi employee kita juga gitu. Sekarang millennials is projected is going to take over 70% of the workplace populations by 5 years from now gitu. Jadi kita ngelihat sudah banyak perubahan needs and wants dari sisi employee-nya juga. Yang ketiga itu digital transformation, which I think ini banyak dibahas terkait dengan future of work gitu ya. Gimana transformasi digital itu sudah istilahnya mendisrupt the way we do our work gitu, termasuk di bidang HR juga. Nah, yang keempat yang terutama relevan dari sisi COVID kita sekarang juga adalah new ways of working, gimana kita di-expect untuk bisa berkontribusi lebih dengan cara yang sangat terlimited dari sisi interaksi face-to-face-nya gitu. Ini 4 menjadi rangkuman challenges HR yang kita sudah lihat dari beberapa development beberapa akhir ini. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya banyak yang masih meng-underplay the role of employee benefit di sini gitu. Sedangkan kalau kita lihat breakdown sendiri, cost structure terbesar di berbagai macam perusahaan adalah cost employee, which is manpower cost-nya kita gitu. Tapi gimana kita bisa nge-structure di employee cost kita ini bisa jadi lebih efektif gitu. Itu yang menjadi pertanyaan semua orang kan. Karena kita sekarang lagi di era efficiency cost gitu. Misalnya gimana caranya kita bisa maintain the cost as low as possible, tapi bisa menghasilkan benefit atau retention yang lebih tinggi untuk si employee kita gitu. Nah, di sini saya mungkin sedikit sharing terkait dengan trends dari sisi employee benefit yang sudah mulai banyak di-adopt big players di market gitu ya. Ada kurang lebih ada 5. Satu flexible benefit, yang ini kita ngomongin sekarang, terkait dengan gimana kita bisa meng-adjust benefit suatu employee itu tailored dengan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi ini merupakan salah satu concern terbesar di berbagai macam HR, di berbagai macam industri juga gitu. Kedua, terkait dengan EVP, Employee Value Propositions gitu. Gimana kita bisa ngasih value propositions yang lebih kepada employee kita sebagai internal clients. Karena HR itu kan tugasnya meng-serve internal clients, which is the employee gitu. Ini bisa melalui berbagai macam hal, ada employer branding, terus engagement activities, dan lainnya.
Yang ketiga, analytics, which I think it's getting more and more important. Karena kita sekarang even di HR pun yang tadinya banyak hal yang terkait dengan kualitatif dirubah menjadi kuantitatif secara nature. Nah, di sini kita gimana bisa meleverage the data untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada employee kita. Yang keempat itu lebih ke wellness initiative is on the rise gitu. Gimana kalau tadinya sebelumnya prevention gitu ya, kita ngomongin prevention itu wellness. Kalau sebelumnya itu lebih ke proaktif dari sisi asuransi aja gitu, yang sifatnya lebih di belakang. Nah, gimana sekarang kita bisa bawa wellness ini di depan juga, bisa menjadi benefit untuk si employee-nya. Dan yang terakhir yang saya kira nggak kalah pentingnya juga masalah komunikasi, edukasi terhadap benefit yang udah kita berikan kepada si employee tersebut gitu. Nah, di sini kita lihat ada spektrum dari sisi benefit strategy dari yang udah pernah diimplementasi dari berbagai macam perusahaan. Kalau kita ngelihat, kebanyakan di Indonesia ini lebih banyak implementasi yang di sebelah kiri ya, yang lebih ke di bawah, di fixed benefits, sama mungkin online sama voluntary benefits di beberapa perusahaan. Dimana, kenapa kendalanya? Tadi saya udah di-share juga di video mungkin masalah administrasinya sebenarnya yang jadi PR di HR gitu. Karena kita must dealing with a lot of different vendors, terus kayak masalah setting limit one by one to the employees, terus gimana kalau ada perubahan, kalau ada employee yang resign, employee yang masuk, nah itu sangat repot kalau kita belum ada proper system gitu. Nah, kenapa di major countries kayak misalnya di United States atau di Australia gitu, udah lumayan banyak yang pakai flexible benefits, karena mereka sudah lumayan mature secara secara society-nya, dan mereka juga sudah please the importance of being flexible in terms of assigning the benefits gitu. Nah, sehingga mereka bisa get the benefits monetizing the benefit strategy as part of the overall company strategy-nya juga gitu. So I think this is just an overview of how the company can implement different benefit strategy. Nah, sekarang kan tadi saya juga bahas terkait dengan kesulitannya sekarang banyak perusahaan yang mau coba flexible benefit, tapi mereka nggak bisa karena in the end PR nih masalah administrasinya. In the end bakal menyusahkan si HR-nya juga gitu. Makanya sekarang kita mengemphasize teknologinya, teknologi aspek di flexible benefit. Nah, kita emphasize four different things lah ya. Pertama, masalah kompleksitasnya gitu. Tadi juga pernah bahas gimana kita bisa nge-simplify itu di satu apps yang sudah terintegrasi dengan HRIS-nya. Jadi tidak perlu lagi misalnya ada employee yang resign atau employee yang masuk harus satu-satu manual di-keep di Excel misalkan. Itu akan sangat tedious dan prone to error yang tinggi. Terus yang kedua, masalah data, comprehensive report. Gimana platform sini bisa memberikan report yang sangat insightful buat HR melakukan strategi benefit yang lebih baik dari tahun ke tahun, dan gimana data ini bisa speaks to the employee juga gitu, gimana kalau mereka tuh bisa understand their behavior. Terus yang ketiga, masalah vendor negosiasi. Karena kalau kita ngomongin satu company negosiasi sama satu vendor, misalkan vendor wellness gitu, pasti tidak akan ada economy of scale. Sedangkan kalau kita di Mekari, di mana kita membawahi berbagai macam perusahaan, kita bisa mendapatkan ekonomi soft skill yang jauh lebih besar, dan kita lebih gampang untuk bernegosiasi dengan si merchant tersebut gitu. Dan yang terakhir itu terkait dengan wide range of benefits offer. Sorry Carla, balik sebentar. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita bikin flexible benefit, tapi benefitnya cuma 2 atau 3, ujung-ujungnya tidak akan bisa terimplementasi dengan baik. Karena flexible benefit itu in principle harus lumayan rich gitu secara benefit offerings-nya. Nah, kenapa kita keluarin Mekari Flex ini? Karena kita merasa flexible benefit doesn't need to be complex or expensive gitu. Dimana kita mengemphasize for 6 different points gitu. Pertama, harus gampang dipakai pasti, karena HR yang akan memakainya juga gitu. Yang kedua itu harus terintegrasi dengan HRIS, karena HRIS itu banyak data employee database penting yang tersimpan di HRIS. Jadi gimana sistem ini bisa seamlessly integrate sama HRIS-nya. Yang ketiga, tadi saya sudah sebut masalah dashboard dan report. Yang keempat, ini juga harus align dengan company goals. Jadi company goals-nya apa, strukturnya gimana. Jadi tidak bisa one size fits all. Terus yang kelima itu lebih ke employee self-service, di mana employee bisa mengakses langsung nih katalog benefitnya. Jadi mereka bisa pilih langsung juga. Dan yang keenam, tadi saya juga pernah sebut terkait dengan wide range of benefit offers. Gitu. Nah, disinilah kita introduce Mekari Flex. Next-nya lagi, Carla. Nah, di Mekari Flex sendiri, in principle kita ada 2 pilar. Jadi kita ada satu, akses di mana employer yang akan memberikan benefitnya dengan flexible benefit scheme. Di satu sisi juga ada di mana employer tidak perlu mengeluarkan cash flow dari sisi mereka, tapi akan menggunakan namanya accessible salary scheme, di mana ini sifatnya lebih seperti salary on demand. Jadi di mana employee bisa mengakses salary-nya dari awal sebelum tanggal gajian ya, tapi akan dipotong pada saat mereka payroll. Jadi kita memberikan kemudahan kepada si employee juga.
Jadi kenapa saya bilang kalau flexible benefit ini doesn't need to be expensive ataupun meng-incur additional cash flow ke perusahaannya. Gitu. Next-nya, di sini kita lebih tampilin berbagai macam offerings yang kita udah ada di platform kita sekarang. Jadi kita ada kayak phone credit, mobile data, top up e-money, protection, wellness, lifestyle, dan commuting. Nah, di sini mungkin saya sedikit bahas terkait dengan 4 pillars yang kita ada sekarang. Jadi kita ada protections, di mana kita akan memberikan berbagai macam solusi asuransi untuk kebutuhan employee. Jadi nggak cuma masalah health insurance, tapi juga ada beberapa produk lain yang meng-enrich offerings ke si employee tersebut. Terus wellness yang tadi saya sebut juga terkait dengan preventive actions, di mana kita ini mengemphasize 2. Tadi juga Pak Audi sempat singgung masalah mental wellness di masa-masa WFH ini. Nah, kita juga di sini meng-encourage untuk employer-nya juga meng-consider hal itu juga. Dimana di sini kita nggak ngomong physical wellness aja, tapi juga ngomongin masalah mental wellness. Terus yang ketiga itu masalah lifestyle, dimana kita juga tahu ada beberapa hal, misalnya kebutuhan sehari-hari, kayak sayur box, kita memprovide masalah untuk peralatan makan, terus kayak kita juga ada house call untuk yang sifatnya lebih ke pampering yourself, sama juga ada self improvements. Di sini kita bekerjasama dengan Cakap. Dan yang terakhir dengan commuting, di sini kita terkait dengan misalnya kalau misalnya ada yang masih perlu WFH gitu ya, gimana kita bisa make sure mereka dapat benefit in terms of commuting juga gitu, atau WFO, sorry. Jadi ini semua kita package in a single platform di mana semua employee bisa akses juga dan settingnya itu bisa di-adjust accordingly oleh si HR sendiri gitu. Nah, how it works, mungkin banyak yang tanya juga ya, gimana cara kerjanya sih gitu. So, it's as simple as 4 steps gitu. Jadi kita cuma tinggal onboard employees-nya aja yang sudah ada di HRIS-nya masing-masing. Terus kita bisa langsung setting limit for different parameter ya. Misalnya mau based on level atau misalnya mau benar-benar tailor per individu juga bisa gitu. Sesuai dengan kebijakan perusahaannya. Terus yang ketiga, tadi yang sesuai dengan kebijakan perusahaannya, dan keempat itu udah bisa langsung dipakai oleh si employee sendiri. Jadi kita sudah ada employee self-service-nya juga, dari di mana dia bisa akses lewat mobile phone, itu bisa dipilih juga semua katalog benefit yang sudah ada. Mungkin biar lebih jelasnya kita akan lihat video demo dari yang sudah disiapkan oleh tim Mekari juga. Gitu. Hai semua, selamat datang di Mekari Flex. Sebagai platform solusi menyeluruh terkait benefit karyawan yang dapat dibuat lebih fleksibel dan personal, Mekari Flex menawarkan 2 skema solusi yang dapat Anda aktifkan, yaitu Flex Benefit dan Accessible Salary. Dengan skema Flex Benefit, memungkinkan perusahaan memberikan benefit yang lebih personal kepada karyawannya, tanpa ribet dan juga biaya yang besar. Sedangkan, Accessible Salary memungkinkan karyawan mengakses gajinya lebih awal, sehingga memungkinkan perusahaan untuk dapat memberikan benefit yang lebih kepada karyawan tanpa ada biaya tambahan bagi perusahaan. Untuk sementara, Mekari Flex tersedia dalam 2 versi aplikasi, yaitu versi web yang dapat digunakan oleh HR dan versi mobile untuk karyawan. Keduanya juga dapat diakses melalui aplikasi Talenta sebagai solusi HRIS dari Mekari. Jika perusahaan mengaktifkan skema Accessible Salary, maka fitur ini akan dapat langsung digunakan oleh karyawan. Sedangkan untuk Flex Benefit diperlukan satu langkah mudah untuk melakukan pengaturan terlebih dahulu terkait dengan kebijakan perusahaan melalui menu setting yang ada di dalam Mekari Flex. Nah, apa saja yang perlu di-setup? Pertama adalah menentukan kriteria atau kebijakan dari benefit yang ingin diberlakukan, seperti mengisi plan name, periode benefit, dan juga pilihan benefit yang ingin ditawarkan kepada karyawan. Tentu saja pilihan benefit tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Di sini, Mekari Flex menyediakan berbagai macam pilihan benefit yang dapat dipilih oleh perusahaan berdasarkan kategori-kategori seperti protection, wellness, lifestyle, dan commuting. Sehingga perusahaan dimungkinkan untuk bisa memilih satu ataupun lebih dari kategori-kategori tersebut. Selanjutnya, HR hanya perlu mengisi estimasi budget dari benefit dalam setahun, beserta dengan ketentuan terkait kategori karyawan yang berhak mendapatkan benefit tersebut, seperti pengaturan perhitungan limit pro-rate untuk karyawan dengan masa kerja yang belum mencapai 1 tahun, status karyawan, dan juga mengisi pembagian limit berdasarkan cabang, level, dan juga grade karyawan. Pengaturan ini hanya perlu dilakukan sekali dalam satu periode benefit. Mudah bukan? Ketika sudah selesai, maka karyawan dapat langsung mengakses menu Mekari Flex melalui aplikasi mobile. Apa yang terjadi jika ada karyawan baru yang memenuhi kriteria tersebut? Tentu saja karena sudah terintegrasi dengan HRIS,
maka HR tidak perlu repot lagi untuk melakukan pengaturan dan administrasi yang berulang-ulang. Semuanya akan ter-record secara otomatis di aplikasi. MakaReflex menawarkan kemudahan kepada karyawan untuk melihat penawaran benefit yang dapat dipilih, beserta limit dan juga total penggunaan benefitnya. Ketika perusahaan mengaktifkan accessible salary, maka karyawan memiliki beberapa tambahan pilihan produk seperti pulsa, paket data, token listrik, dan juga pengisian e-wallet. Karyawan juga dapat membeli benefit-benefit di kategori insurance, wellness, lifestyle, dan commuting dengan menggunakan limit accessible salary. Cara pemilihan benefitnya pun sangatlah mudah. Karyawan hanya perlu memilih benefit yang diinginkan dan membelinya dengan limit yang sudah diatur sebelumnya oleh HR. MakaReflex juga menyediakan fitur search, sehingga dapat memudahkan karyawan dalam mencari benefit yang diinginkan. Sebelum proses pembelian, karyawan dapat melihat detail produk benefit tersebut, mulai dari deskripsi, syarat, dan ketentuan, dan juga bagaimana cara penggunaannya. Setelah itu, karyawan hanya perlu melakukan pembayaran. Akan diberikan pilihan cara pembayaran untuk perusahaan yang mengaktifkan kedua skema tersebut. Jadi, karyawan lebih fleksibel untuk memilih apakah ingin mengurangi limit dari flex benefit atau dengan menggunakan limit accessible salary. Otomatis, limit saldo yang dipilih akan berkurang sesuai dengan penggunaan karyawan tersebut. Sebagai langkah keamanan bertransaksi, tentu saja MakaReflex sudah dibekali dengan PIN. Jadi tidak perlu lagi khawatir akan keamanan bertransaksi di dalam MakaReflex. Setelah proses pembelian berhasil, maka langkah selanjutnya karyawan dapat melakukan penukaran benefit tersebut langsung melalui aplikasinya. Caranya, karyawan hanya perlu masuk ke dalam menu voucher saya yang ada di kanan atas. Setelah itu, pilih voucher yang ingin ditukarkan, dan pilih gunakan voucher sekarang. Maka akan muncul kode unik ataupun QR Code yang dapat karyawan tukarkan ke partner dari Makari. Selain itu, karyawan juga dapat melihat ringkasan voucher yang sudah dibeli ataupun ditukarkan di dalam menu yang sama. Karyawan juga berkesempatan mendapatkan promo-promo menarik yang tentunya akan sayang untuk dilewatkan. Tentunya, semua aktivitas dan transaksi terekam di dashboard MakaReflex, sehingga HR dapat mengaksesnya secara real-time melalui 3 menu yang ada di aplikasi versi web, yaitu Overview, Enrollment, dan Activity. Di dalam menu Overview, HR dapat melihat data analitik yang menjelaskan penggunaan benefit karyawan secara garis besar. Misalnya saja, partner yang banyak dipilih oleh karyawan, total penggunaan versus dengan budget, dan lain-lain. Sedangkan pada menu Enrollment, HR dapat melihat status, limit, dan juga sisa saldo dari masing-masing karyawan. Selain itu, HR dapat melihat detail masing-masing transaksi yang dilakukan karyawan melalui menu Activity. Dengan MakaReflex, karyawan dapat mengakses benefit di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa membebani perusahaan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi benefit konsultan kami, atau silakan mengisi form yang tersedia di website Talenta. Oke, itu tadi dia pemutaran video produk dari MakaReflex. Untuk Mas Arfi, mungkin mau closing dulu, Mas? Thank you, Sarah. Enggak sih, kayaknya udah cukup. Tadi juga sudah di-wrap up juga di penjelasannya. Saya harap udah cukup jelas. Kalau nanti misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di sesi panel juga ya. Kalau misalnya ada yang perlu klarifikasi gitu. Oke, ini juga sudah banyak yang nanya nih Mas Arfi. Nanti kita ketemu lagi di sesi diskusi dan juga Q&A ya Mas Arfi ya. Ya, thank you Sarah. Oke, terima kasih untuk Mas Arfi penjelasannya mengenai MakaReflex. Tadi juga dilengkapi dengan video produk di mana menunjukkan seperti apa dan bagaimana MakaReflex dari sisi HR dan juga karyawan. Kemudian sebelum memasuki sesi berikutnya, saya juga ada informasi tambahan nih teman-teman. Mungkin boleh slide berikutnya. Oke, jadi untuk teman-teman, tadi kan juga sudah menyaksikan dan menyimak ya pembahasan dari Mas Arfi terkait dengan MakaReflex. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan langsung atau pengen tahu manfaat dari flexible benefit untuk karyawan melalui MakaReflex, teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri masing-masing untuk mengikuti live demo online di link yang tertera pada slide berikut ini. Jadi teman-teman bisa langsung cek di
atau mendaftarkan diri langsung di talenta.co/demo-mekari-flex. Atau sekarang teman-teman mau screenshot dulu boleh, silakan langsung men-screenshot saja. Nanti mungkin setelah acara mau langsung daftar, boleh banget. Silakan ya teman-teman, kalau masih mau screenshot, atau boleh saya sebutkan lagi, silakan mendaftarkan diri untuk jika memang tertarik mengikuti live demo online di link talenta.co/demo-mekari-flex. Nantinya rekan kami juga akan menyampaikan melalui kolom chat ya teman-teman ya untuk linknya. Nah, sekarang kita sudah akan memasuki lagi nih teman-teman. Sebelum memasuki sesi berikutnya, teman-teman juga masih bisa loh untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan pembahasan hari ini. Teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti teman-teman di sana bisa mengupload pertanyaan yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas. Kemudian nanti di akhir acara, setelah sesi diskusi lebih tepatnya, kita akan mengumumkan 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari tim Mekari. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan juga Q&A. Dan pada sesi ini akan dipandu oleh rekan saya, Kak Syanik. Kepada Kak Syanik, saya persilakan untuk menyalakan mic dan take over untuk acaranya, Kak Syanik. Oke, terima kasih Sarah. Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syanik sebagai Head of Customer Success dan juga Retention dari Mekari. Kali ini saya akan membawakan sesi panel discussion kepada para panelis kita nih. Nah, untuk memulai sesi panelnya, saya mohon untuk Pak Suwandi, Mas Arfi, dan juga Mas Audi untuk menyalakan mic dan videonya, biar kita bisa lebih diskusi lebih enak. Halo Bapak-Bapak nih, apa kabar semua Pak? Baik, Syanik. Oke. Baik, Mbak Shani. Oke, kita mulai aja ya diskusinya kali ini. Nah, untuk diskusi kali ini mungkin banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman kita semua tentang program Mekari Flex yang cukup menarik dan juga sebenarnya feature HR yang menarik menjadi bahan diskusi kita. Nah, ini untuk Pak Audi dan juga Pak Suwandi. Sebenarnya banyak HR yang mungkin memahami kelebihan dan manfaat dari konsep flexible benefit ini bagi perusahaan dan juga karyawan. HR juga sudah mulai bertransformasi dalam cara kerja dan juga bagaimana menghadapi employee-nya. Namun sebenarnya sebagai HR sendiri, mereka ini harus meyakinkan manajemen untuk berubah dan mau mengaplikasikan di perusahaan. Langkah-langkah untuk retention atau engagement kepada employee-nya termasuk si Mekari flexible benefit ini gitu. Nah, kalau misalkan dari Pak Audi dari sisi HR experts gitu, mungkin di community-nya gitu. Kira-kira kalau misalkan dari HR-nya sendiri ini untuk meyakinkan ke manajemen bagaimana mengadopsi flexible benefit atau retention yang lain kepada employee-nya itu gimana ya, Pak? Ya, thank you Mbak Syanik untuk pertanyaannya, thank you Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari sisi HR itu selalu on top of business leader atau business owner itu adalah what is the value creation dari proses yang dilakukan dengan adanya flexible benefit atau bahkan teknologi yang diberikan di dunia HR ya. Jadi mereka akan ujung-ujungnya lihat karena as a business owner atau CEO atau business leader, it comes to their KPI. Employee engagement is one of their KPI ya. Bagaimana CEO itu menjadi role model dan bisa menjadi leader yang baik ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar, part of their KPI to the commissioner itu adalah employee engagement ya. Dan untuk proses dari manpower hiring cost itu adalah budget ya. Dan kalau kita bicara bagaimana efektivitas karyawan ya, biasanya kita sudah punya manpower planning dan yang lain-lain. Kita kenal yang namanya SWB ya, salary, wage and bonus ya. Itu adalah komponen yang mau tidak mau HR itu harus pay attention dan work closely dengan finance ya. Berapa persen sebenarnya kita bisa berikan kepada karyawan ya as part of their reward ya. Dan ini nanti ujung-ujungnya kita lihat dari monetary dan non-monetary benefit ya. Dan kalau kita bicara bagaimana kita meng-convince mereka, actually kita bisa meyakinkan mereka with this limited budget we can give you more ya. Jadi on top of the mind of the business leader, CEO, business owner, itu mereka ingin sekali meyakinkan bahwa their employee work with peace of mind ya, tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang membuat mereka khawatir bekerja, yang ujung-ujungnya mereka jadi malah nggak kerja ya. Itu mungkin Mbak Shani.
Thank you. Oke, terima kasih Pak. Berarti emang creating added value ya Pak ya, untuk si employee ini ya Pak. Itu mungkin juga jadi part-nya HR dan juga leaders-leaders di dalam satu company. Nah, untuk Pak Suwandi nih, tadi Pak Audi banyak membahas tentang pentingnya HR atau perusahaan untuk meng-create value di masa transisi ini. Nah, kira-kira menurut Pak Suwandi ini, kira-kira dengan adanya Mekari Flex, apa yang value yang ingin dihadirkan oleh Mekari untuk HR ataupun perusahaan? Thank you, Shani. Kalau tadi saya menyimak penjelasan Pak Audi barusan, saya lihat Pak Audi memang menempatkan di dua sisi ya. Pertama sebagai HR, dan kedua menurut saya Pak Audi juga bisa menempatkan diri di sepatunya CEO atau business owner-nya ya. Nah, jadi itu bagus banget sih. Jadi kalau saya dari sisi saat ini sebagai pemimpin dari satu perusahaan, saya melihat memang concern saya ada dua hal saja sih. Yang pertama soal sisi uangnya, budgetnya. Yang kedua itu adalah soal bagaimana ini mempengaruhi happiness dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan, terutama mereka yang menjadi key people dari perusahaan kita kan. Nah, jadi dua faktor itu. Nah, kalau melanjutkan dengan pertanyaan dari Shanik barusan, saya lihat Mekari Flex itu mencoba men-tackle dua area ini. Bagaimana dengan budget yang ada, atau bahkan sebenarnya kalau dari simulasi yang dilakukan oleh Arfi dan tim, sebenarnya dengan budget yang lebih rendah, kita bisa memberikan benefit yang lebih tepat sasaran. Karena dari beberapa research yang kita lakukan, banyak benefit yang tidak tepat sasaran. Jadi benefit tersebut, budgetnya dikeluarkan, tapi sebenarnya tidak terlalu diperlukan oleh seorang karyawan. Jadi terasa budgetnya besar, tapi sebenarnya karyawan happiness-nya naiknya tidak sebesar yang di-expect oleh company. Itu satu yang menurut saya apa yang coba di-offer oleh Flex. Yang kedua, soal employee happiness. Jadi tadi juga dipaparkan oleh Arfi bagaimana ke depannya 70% dari workforce itu adalah milenial. Mereka ingin punya kontrol terhadap apa yang menurut mereka paling pas untuk mereka. Jadi sense of control ini penting, bukan hanya given, benefit saya begini. Nah, ini adalah hal kedua yang menjadi value proposition dari Mekari Flex. Kira-kira seperti itu, Shanik. Oke, berarti Mama Mekari juga berusaha terus-menerus untuk selalu mendukung ya Pak, HR dan employee-nya untuk bisa engage gitu, terutama juga dengan adanya Mekari Flex. Nah, ini untuk Arfi nih. Tadi kan Pak Sony juga sempat mention bahwa Mekari Flex itu punya beberapa kategori. Ada proteksi, ada kesehatan, gaya hidup, dan juga commuting. Apakah ke depannya akan ada tambahan kategori lain nih, Vi? Dan kira-kira menurut Mas Arfi, apa bedanya Mekari Flex dengan pelayanan lain gitu, produk atau produk sejenis? Oke, thank you Shanik questions-nya. Jadi mungkin kalau secara pengembangan kategori pasti kita akan terus mengembangkan. Karena kita lihat juga needs-nya di sana di clients yang kita udah pernah ketemuin, actually juga banyak juga yang terkait dengan financial services gitu. Misalnya kayak dana pensiun ataupun kayak investment seperti itu gitu. Kedepan kita akan mengembangkan ke sana juga. Mungkin juga kalau tadi melanjut pertanyaan keduanya, di mana perbedaan kita dengan platform sudah ada lainnya adalah kita lumayan mengedepankan dari sisi wellness-nya juga. Karena kita percaya sebenarnya wellness ini sangat terkait dengan klaim rasio sebuah asuransi, di mana di asuransi ini ada cost. Gitu. Kita kan kedepannya pengennya cost-nya asuransi ini lebih murah kan, supaya bisa continuously decreasing the cost of the HR. Gitu. Nah, oleh karena itu kita lumayan mengedepankan sisi wellness-nya juga. Gitu. Di mana harapannya kalau wellness usage semakin tinggi, asuransinya akan klaim rasionya akan semakin rendah juga. Gitu. Sehingga it's all going to be bottled down as a lower cost for the HR juga. Itu sih Shani. Oke, I see. Menarik ya, Via. Oke, ini kita coba masuk ke pertanyaan question dari para audiens ya. Udah cukup banyak nih questions yang masuk. Untuk Pak Audi nih, dari Ibu Sienna Valley, di masa pandemi maka manajemen akan mengambil kebijakan dengan efisiensi manpower yang mengakibatkan satu karyawan bisa mengerjakan beberapa fungsi yang berbeda. Dan pertanyaannya, untuk Pak Audi, bagaimana cara antisipasi agar karyawan tetap happy, tapi secara remunerasi tidak ada perubahan? Mungkin bisa dijawab, Pak Audi? Ya, terima kasih Mbak Shani. Tadi dari Ibu siapa, kalau boleh tahu? Ibu Sienna. Sienna. Ya, memang ini yang menjadi challenge kita saat ini ya. Jangankan di mereka istilahnya itu job enlargement ya. Jadi mereka itu mengerjakan pekerjaan itu nggak cuma satu ya.
Bahkan ada yang harus dirumahkan. Ya, itu namanya furlough. Dan itu bahkan kalau dari teman-teman dan juga lihat dari kondisi saat ini, mereka yang dirumahkan itu diperpanjang sampai kuartal pertama 2021 ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana to help them, the employee untuk bisa bekerja lebih baik, pertama bantu mereka facilitate a proper workplace ya, a proper workplace facility ya, bagaimana mereka bisa bekerja dan help them ya, berikan coaching, mentoring, supaya pekerjaan baru yang mereka kerjakan, itu bisa mereka kerjakan dan deliver dengan baik. Jadi kita nggak hanya sekedar memberikan mereka pekerjaan baru tanpa dibimbing, nah itu juga nanti jadi challenge. Karena kalau mereka job enlargement tapi tidak ada bimbingan, tidak ada mentoring atau coaching, ujung-ujungnya nggak akan selesai. Dan yang parahnya pekerjaan itu malah berantakan. Nah, jadi ini adalah peran HR, part of the new way of working, ya. Kita harus bantu. Posisi-posisi mana yang saat ini yang memang harus dikerjakannya oleh satu orang, ya. Dan dampak yang terasa adalah ketika kita bicara manpower planning, ya. Most of the company at the moment itu berusaha untuk menjaga jumlah manpower-nya itu sama dengan 2020. Bahkan ekstrimnya berkurang. Karena ujung-ujungnya business owner, ya, investor, finance director bilang no, our percentage is too high, ya. Jadi ini yang nanti kita masuk kepada konsep talent management. Thank you, Mbak Shani. Oke, terima kasih Pak Audi untuk penjelasannya. Nah, ini cukup menarik juga sih. Banyak banget sebenarnya yang menanyakan masalah ini, Pak, yang tadi. Gimana caranya satu company lagi efisiensi budget, tapi harus juga retention ke employee-nya gitu. Dan ini ada juga Pak Suwandi, mungkin bisa bantu jawab. Ada pertanyaan dari Pak Wawan Mahalan. Era transisi ini sebenarnya makin banyak perusahaan yang mengaplikasikan teknologi. Dampaknya peran employee makin berkurang. Bagaimana Bapak melihat ini? Karena kita juga tahu beberapa konteks sebenarnya peran employee itu digantikan oleh teknologi. Mungkin ini juga salah satunya yang memang menjadi visi dari Mekari. Tapi bagaimana juga sebenarnya dampak pengurangan employee ini gitu? Gimana Bapak melihat view terhadap isu seperti ini? Oke, ya. Ini bicara soal pemanfaatan teknologi secara umum di industri berarti ya, Shanik ya? Iya, betul Pak. Secara mungkin bisa lebih dispesifikan terhadap Mekari juga Pak? Oke, jadi ya kalau dari apa yang selama ini kita selalu amati di industri maupun di market lah ya, pasti akan ada perubahan pada jenis pekerjaan, terutama dengan adanya teknologi baru, digital, internet, dan sebagainya. Jadi banyak riset melihat bagaimana digitalisasi, otomasi, robotik, AI itu akan berperan besar dalam mengubah kira-kira pekerjaan seperti apa sih yang ada, terus kemudian pekerjaan seperti apa yang nantinya akan istilahnya kayak digantikan atau digantikan oleh teknologi. Nah, otomatis dengan situasi seperti ini memang peran employee, peran kita sebagai karyawan akan bergeser juga. Nah, kalau yang saya lihat yang paling penting itu kan kalau saya melihatnya secara umum, baik dari sisi industri, dari segi employer maupun si employee ya. Jadi kalau saya lihat dari angle employee, penting bagi kita untuk terus bisa beradaptasi. Sesimpel misalnya seperti sekarang ya, Shaning ya, dengan situasi sekarang, tidak semua sales itu mampu beradaptasi dengan online sales atau online negotiation atau virtual negotiation. Nah, jadi bagaimana seorang sales itu bisa beradaptasi dengan teknologi dan dunia baru ini, itu yang akan menentukan adaptasinya itu, bagaimana dia bisa survive. Jadi, ini saya lihat ada di Q&A juga dari Pak Wawan berarti ya. Ada pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 tentang kapabilitas apa yang harus dimiliki oleh employee. Tadi saya sempat baca. Nah, jadi menurut saya yang paling penting itu adalah kapabilitas untuk belajar. Jadi kemampuan belajar. Kemampuan untuk, dan belajar di sini bukan hanya untuk belajar ilmu baru, tapi juga soal bagaimana kita meng-unlearn apa yang kita tahu. Karena teknologi sudah mengubah banyak hal, kalau kita hanya selalu berpatokan pada apa yang sudah kita tahu dan terus memaksakan know-how yang sudah ada tanpa mencoba belajar yang baru, itu tidak akan bisa jalan karena dunianya lagi berubah.
Jadi kalau kapabilitas apa yang harus dimiliki employee adalah bagaimana kemampuan untuk belajar ini. Nah, otomatis peran dari company itu sebenarnya adalah memfasilitasi bagaimana workforce yang ada di dalam itu bisa meng-acquire skill set baru. Karena dengan adanya robotik, mungkin rekan yang selama ini mengerjakan pekerjaan manual yang repetitif yang akan digantikan oleh robotik, harusnya mereka bisa belajar sesuatu yang punya nilai tambah baru kepada perusahaan. Sebenarnya ada risk. Selalu kita memang mendengar kekhawatiran bagaimana dalam industri 4.0 jumlah lapangan kerja akan berubah karena adanya teknologi. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari dari tahun 2000, saya pernah baca satu artikel dari tahun 2001 sampai 2009, memang ada berapa juta orang yang kehilangan pekerjaan karena perubahan teknologi selama 10 tahun itu, 2001 ke 2009. Tapi pada saat bersamaan tercipta lebih banyak. Jadi kalau nggak salah dua kali lipat. Kalau nggak salah yang hilang berapa juta, yang bertambah baru itu berapa juta. Profesi baru yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena teknologi yang tidak ada. Nah, hal yang sama akan terjadi dengan kita 10 tahun ke depan. Oke. Berarti sebenarnya dengan adanya teknologi juga yang tadi Bapak bilang ya, kalau kita creating value lagi terhadap diri sendiri gitu kan, kita mau belajar hal baru sebenarnya bisa bertahan ya di era teknologi sekarang gitu ya Pak ya. Benar. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Arfi dari Ibu Henis Takarina. Ini salah satu klien kita dari IPPS. Halo Bu Henis. Pertanyaan untuk Pak Arfi, apakah program ini bisa dikolaborasi dengan vendor-vendor yang sudah bekerja sama dengan perusahaan? Contohnya asuransi tertentu atau laboratorium. Dan apakah bisa kita pilih mana program atau benefit yang wajib dan yang fleksibel? Oke, thank you Bu Heni ya, pertanyaan Bu Henis ya. Ya, tentu kita bisa diskusikan Bu. Jadi sebenarnya tujuan kita juga membentuk Makariflex ini supaya kita juga bisa tahu pattern spending dari si employee-nya juga. Jadi kita bisa lebih kayak tepat sasaran dalam memberikan benefitnya. Of course kalau sudah ada existing partners atau kayak merchants yang sudah ada dengan company, kita bisa ajak diskusi untuk bisa masuk on board di platform kita juga. Karena kedepannya akan memudahkan memudahkan si klien sendiri, yang kedua juga mengenrich proposal kita sebagai Makariflex gitu. Jadi itu sangat doable sih, in short gitu. Oke, berarti sebenarnya sangat memungkinkan ya Via. Karena kita juga kayaknya akan terus menambah partner-partner kita, jadi bisa lebih beragam juga. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Audi dari Bapak Tony, dari salah satu media marketing.co.id. Bagaimana menciptakan engagement karyawan di era pandemi? Karena kalau untuk menciptakan engagement dengan paket remunerasi sepertinya sulit, karena banyak perusahaan mengalami penurunan kinerja selama pandemi. Apa dampaknya jika karyawan sering bekerja menggunakan teknologi seperti Zoom? Mungkin Pak Audi dari bisa menjawab, Pak? Ya, thank you Mbak Shanik. Hai Pak Tony. Saya akan bantu jawab pertanyaan Pak Tony. Boleh mungkin Carla kembali shoot yang matrix employee experience yang saya tampilkan tadi? Ya, jadi saya bantu menjawab pertanyaan Pak Tony tadi ya dari media. Jadi Pak Tony, remember that in our transition period at the moment ya, employee itu very less engaged ya, karena it makes sense for them untuk bisa mengatakan why should I work in this organization? Kenapa saya masih perlu bekerja di organisasi ini? Makanya dari HR, kita itu harus memfasilitasi our leader to become a role model for them, ya. Dan peran-peran itu dilihat dari adanya pola yang saya sampaikan sekarang nih, yang saya perlihatkan saat ini. Jadi fokuslah kepada area creating value. Karena when you actually connect your employee and your talent with value, they will feel appreciated. Mereka akan bekerja giving you more than you expected, rather just to consider maupun berpikir do they have to stay or not. Ya, jadi this is the communication you have to explain. Karena peran HR saat ini di masa-masa transisi ini adalah building and creating conversation with leaders, conversation with talents. Ya, how do they think about what happened in the organization? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka rasakan? And if you identify your talent, how do you help them to grow? Ya, akan ada banyak intervensi. Ya, akan ada banyak intervensi bagaimana organisasi itu harus cepat bergerak. Dan tahun 2020 ini tahun istimewa, ya.
tahun istimewa yang terjadi buat kita semua. Tahun 2021 tidak ada lagi wait and see, ya. Semuanya harus segera jalan. Semuanya harus segera eksekusi. And your talent adalah key strategi untuk bisa membuat itu make it happen. Nah, makanya kalau kita bicara yang kondisi sekarang, jangankan ngomongin Zoom ya, kita harus melihat dari kategori demografi dari para karyawan. Mereka yang bekerja di rumah dengan kondisi anak istri, dengan kondisi mungkin terbatas, a lot of things happen. Ada yang depresi, ada yang stres, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang baru bisa kerja di atas jam 11 malam. Tidak ada bedanya kerja jam 7 pagi dengan jam 3 pagi. Ya, karena it's all happening with us. And as HR, you have to have empathy. Punya empathy dengan karyawan. Have and learn about building communication. Talk to them. Bicara one-on-one. And always help your leader to become role model. Facilitate mereka untuk bisa berbicara dengan talentnya. Facilitate communication. And you know, example like town hall ya, atau gamification, itu adalah example yang tetap kita intens dengan employee. Mungkin demikian, Mbak Shani. Oke, berarti emang employee engagement menjadi satu peranan penting ya Pak untuk dilakukan. Yes, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari rekan media juga, Ibu Yeni dari Daily Social. Untuk mungkin Pak Suwandi atau Arfi bisa bantu jawab. Pertanyaan pertama, sebelum meluncurkan McCarry Flex, apakah sudah dilakukan riset dan uji coba? Perusahaan atau UMKM seperti apa yang akan menggunakan atau membutuhkan fitur ini? Dan kiranya dari sisi teknologi, apa yang menjadi keunggulan dari McCarry Flex? Mungkin saya bantu jawab ya. Oke, boleh. Oke. Basically kita udah lakuin beberapa focus group discussions dengan a few HR komunitas dan juga ada sama dengan broker asuransi juga untuk understanding behavior di SME market ya. Karena kita lihat sebenarnya SME ini ada kesulitan dengan akses ke asuransi. Karena satu, kebanyakan mereka kurang dari 50 employees, secara jumlah employees, sehingga mereka akan mendapatkan premium yang mahal dari sisi asuransi. Terus yang kedua juga beberapa SME ini adalah sesuatu perusahaan yang sudah mature secara teknologi. Jadi mereka butuh sesuatu yang bisa lebih seamless dan tidak banyak manual prosesnya gitu. Makanya lah kita come up with McCarry Flex. Jadi kalau ditanya UKM seperti apa sih yang cocok untuk memakai produk ini gitu. Sebenarnya kita lumayan agnostik secara industri sama size, karena kita bikin ini se-fleksibel mungkin. Cuman kalau ditanya cocoknya yang mana, sebenarnya kita bisa lihat dari demografi, composition dari si company tersebut gitu. Apakah dia benar-benar mix, misalnya kayak millennial generations-nya, terus kayak generation X, dan semuanya seperti apa gitu. Jadi kita lihat dari needs and behavior dari sisi employee-nya juga gitu. Nah, jadi nggak bisa kita bilang, oh kalau dia belongs to UKM di sektor trading atau di sektor retail, dia cocok pakai McCarry Flex. Karena bisa jadi kebutuhannya di satu industri pun berbeda-beda gitu. Jadi kita perlu lihat case by case basis tergantung dengan objektifnya juga. Kenapa mereka mau implementasi flexible benefit gitu. Jadi ini bukan kayak one size fits all, tapi lebih understanding the needs of the company dan kita bisa adjust the solution accordingly to the company itu. Itu sih, Shani. Oke, sip. Menarik sih, Vi. Ini ada juga pertanyaan lagi untuk Pak Suwandi, mungkin bisa bantu jawab dari Bapak Fahmi Kata Data. Bagaimana potensi bisnis dengan adanya tren WFH dalam menunjang permintaan layanan terbaru McCarry Flex itu? Akan mendongkrak permintaan layanan berapa persen? Bagaimana target dari layanan terbaru McCarry Flex di tahun depan? Mungkin lebih ke view terhadap McCarry Flex di tahun 2021 kali ya, Pak? Iya, jadi kalau yang kita lihat selama ini, memang produk ini masih baru ya, tapi untuk McCarry Flex-nya masih baru, tetapi sebenarnya sejak beberapa bulan terakhir, kita sudah memiliki satu produk yang saat ini akan jadi bagian yang cukup terintegrasi dengan McCarry Flex, yang namanya Accessible Salary. Nah, pada saat setelah kita merilis Accessible Salary, kita melihat bahwa pola konsumsinya itu banyak berhubungan dengan penggunaan seperti telekomunikasi seperti pulsa ataupun data. Jadi pengguna Accessible Salary. Tetapi sejak adanya beberapa portfolio baru, daftar merchant baru di McCarry Flex, terutama sejak adanya COVID ini, kita bisa melihat adanya demand untuk mental health, terus kemudian yang berhubungan dengan edukasi atau upskilling. Jadi ada demand di sana juga.
Itu kira-kira. Terus kemudian akan mendongkrak permintaan layanan. Untuk proyeksi mengenai berapa kemungkinan naiknya, itu memang kita tidak punya semacam hard numbers, tetapi kita memprediksi bahwa demand dari accessible salary dan penggunaan dari produk-produk yang ada di dalam Mekari Flex akan terus naik minimal double digit setiap bulannya. Terus kemudian target dari layanan terbaru adalah lebih ke bagaimana memastikan produk ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di market lebih luas. Saat ini memang kita sudah melakukan beberapa implementasi di beberapa company ya maksud saya ya. Tetapi harapannya selama 2021 kita bisa meroll out ini ke jumlah company yang lebih besar. Oke, berarti bakal terus research and development ya Pak untuk selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan Indonesia. Benar. Oke. Mungkin ada Arfi ada tambahan? Ya, Arfi mungkin ada tambahan? Udah di cover semua sih. Basically kita juga sekarang sudah mulai expansion juga untuk user yang tidak pakai Talenta juga. Jadi kita sekarang sudah mulai develop the product supaya lebih fleksibel ke user-user di luar Talenta. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya user di luar pemakai Talenta juga bisa adopt Mekari Flex ya, Pi ya? Betul, Sean. Oke. Untuk Pak Audi, itu kita ngomongin soal gambaran dunia kerja ke depannya. Ada pertanyaan dari Ibu Nur Kusumawardani. Bagaimana gambaran dunia kerja di masa ke depannya setelah pandemi, Pak? Apakah tren kerja jauh atau mungkin WFH masih akan tetap berjalan? Ya, menarik. Thank you Ibu Nur, thank you Mbak Shan. Jadi kita melihat ada 3 tren saat ini ya. Untuk bicara Asia ya, Asia termasuk Indonesia, itu kita bicara melihatnya lebih kepada outsourcing ya. Nah, ini yang menarik dengan adanya kondisi saat ini. Tapi giliran kalau kita melihat untuk Eropa dan Amerika, itu kita melihat akan lebih banyak tenaga-tenaga freelance ya. And this is actually shaping the platform of employment saat ini dan ke depan ya. Karena kita bicara akan ada banyaknya tenaga-tenaga freelance yang bisa mengatur pola kerjanya sendiri ya, karena dia tidak perlu engage. Dia tidak perlu harus menjadi statusnya karyawan dari organisasi. Dan ini yang namanya nanti the gig economy ya. The gig economy sebenarnya sudah dimulai di Amerika sejak 2 tahun terakhir ya. Banyak sekali freelance yang bekerja untuk startup, bekerja untuk Fortune 500 company, dan mereka bekerja profesional ya. Dan ini akan merubah ke depannya bicara mengenai bagaimana bentuk employment. Nah, menariknya di Indonesia, kita kemarin baru selesai yang bicara UU-CK kan. Nah, kita menunggu nih saat ini ya, kapan ini keluar ya, karena Kemenhumkam itu sebentar lagi akan mengeluarkan peraturan dari pemerintahnya ya, karena setelah semua proses tanda tangan. Nah, ini akan menarik karena Indonesia sebenarnya lebih cenderung adalah kombinasi antara freelance maupun outsourcing ya. Tapi ke depannya itu akan bicara mengenai how do you deliver your work, itu benar-benar punya impact terhadap cost dari manpower-nya ya. Karena ke depan ini perusahaan akan sangat kritis ya. HR itu sekarang menjadi cost management saat ini ya, dan itu akan membuat keputusan yang sangat-sangat vital ya. Jadi kita bicara satu kursi itu mungkin kita borongkan ya. Kita udah ngomongin pekerjaan itu bukan lagi dari jumlah orangnya, tapi output-nya. Dan ini akan berdampak kepada model platform atau model dari bisnis model organisasi. Gitu Mbak Shani. Oke, menarik. Kalau misalkan kayak gitu berarti kita secara individual sebenarnya harus gradually increase our capability ya Pak ya, untuk bisa bersaing gitu ke depannya. Wajib ya. Jadi bahkan kita sendiri harus mulai berpikir apa skill yang saya harus miliki saat ini yang bisa mengakomodasi kebutuhan masa depan ya, gitu ya. Jadi jangan hanya kita lihat dan puas dengan apa yang kita sudah kerjakan saat ini. Oke, gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Audi untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kepada Pak Swandi, Mekari selalu berkomitmen Pak untuk menghadirkan solusi modern bagi operasional SMB di Indonesia. Inovasi apa lagi kira-kira di produk Mekari yang mungkin bisa dinanti HR atau perusahaan dalam mendukung produktivitas, bisa remote of working atau online collaboration? Ya,
Thank you, Shanik. Jadi salah satu yang kita sedang dalam trial dan akan dirilis dalam waktu dekat itu adalah solusi untuk komunikasi. Jadi kita melihat bagaimana sekarang kolaborasi online, terutama soal komunikasi, itu menjadi semakin vital dalam memastikan perusahaan bisa jalan dalam situasi seperti hari ini dan juga bisa lebih efisien dan produktif dengan memanfaatkan teknologi internet dan digital. Jadi salah satu yang akan kita coba rilis selain Mekari Flex yang menurut kita sangat penting ini, itu juga adalah Mekari Chat. Jadi Mekari Chat sendiri akan terintegrasi dengan Talenta dan juga memiliki potensi nantinya untuk terintegrasi juga dengan semua produk yang ada di dalam ekosistem Mekari, sehingga kolaborasi akan jadi lebih mudah lagi, Shanik. Jadi itu salah satu yang jadi project kita saat ini. Oke, menarik sekali nih Pak. Berarti memang Mekari juga terus berkomitmen ya Pak untuk selalu membantu HR dan mengikuti tren sehingga HR di Indonesia sebenarnya bisa maju bersama teknologi. Benar, benar. Oke, seru banget ini untuk sesi diskusi panel discussion-nya juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sangat interaktif dari rekan-rekan sekalian. Namun sayangnya untuk panel discussion harus berakhir. Terima kasih untuk Pak Audi, Pak Arfi, dan juga Pak Swandi atas sesi discussion yang cukup menarik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Sarah. Terima kasih untuk Pak Swandi, Mas Audi, dan juga Mas Arfi, dan juga Kak Syanik. Jangan kemana-mana dulu untuk para speakers. Kita mau foto bersama dulu ya, Bapak-Bapak. Oke, saya matikan video dulu bentar ya, Pak. Oke, boleh foto bersama ya, Pak ya? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, makasih ya Bapak-Bapak. Boleh nanti kita lanjut lagi untuk sharing session-nya. Thank you so much. Terima kasih Pak Swandi, Sarah. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Audi, Arfi, Sarah, Syanik. Baik Pak. Oke, nah teman-teman, tadi kan kita juga sudah menginformasikan ya, tadi kita juga sudah menyimak sharing session antara 3 speakers kita hari ini, dan tadi juga dimoderatorin oleh Kak Syanik juga. Nah, hopefully dari sharing session tadi, teman-teman juga sudah mendapatkan insight baru lagi untuk mempersiapkan kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan, atau mungkin kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan di masa mendatang, termasuk dengan employee engagement melalui Mekari Flex. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Dan sebelum kita menyelesaikan acara kita hari ini, saya juga mau kembali menginformasikan kalau teman-teman ingin langsung mengetahui lebih detail lagi, atau mungkin ingin tahu cara kerjanya Mekari Flex lebih detail lagi, teman-teman bisa mengikuti live online demo yang bisa didaftarkan diri teman-teman di link yang tertera di slide berikut ini di talenta.co/demo-mekari-flex. Teman-teman juga bisa screenshot dulu, nanti setelah acara teman-teman bisa langsung daftar untuk mengikuti live demonya, karena nanti pasti akan lebih detail lagi dan bisa lebih tahu nih kira-kira apa sih yang diperlukan oleh teman-teman masing-masing untuk menghadapi di masa berikutnya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau mengumumkan pemenang untuk penanya terbaik. Tadi kan saya juga sudah informasikan ya di awal, kalau teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, kita akan memberikan hadiah untuk 2 pemenang terbaik. Coba kita kira-kira siapa ya yang mendapatkan, ini kan karena tadi pertanyaannya juga menarik sekali, dan sudah banyak juga yang mengajukan pertanyaannya. Kira-kira siapa yang mendapatkan pertanyaan? Oh, ini dia, sudah terlihat ya di kolom slide-nya. Yang pemenang pertama ada Bapak Wawan Setiawan dengan pertanyaannya yang ada 4 poin, bisa dibaca sendiri teman-teman di slide-nya. Kemudian juga yang kedua ada Bapak Fahmi Ahmad yang juga menanyakan potensi bisnis dengan adanya tren WFH, yang tadi juga sempat dibahas langsung oleh 3 speakers kita dan juga oleh Kak Syanik. Nah, nantinya untuk Bapak Wawan dan Bapak Fahmi akan dihubungi oleh tim Mekari lebih lanjut ya Pak, untuk term and condition-nya terkait dengan klaim hadiahnya. Selamat, saya ucapkan sekali lagi untuk Bapak Wawan dan Bapak Fahmi.
Oke, teman-teman, sekarang kita sudah di akhir acara, sudah sampai di penghujung acara Mekari Flex Virtual Lounge, Innovation and Digitalization of Employee Benefit to Support Future of Work. Hopefully, teman-teman mendapatkan berbagai macam insight untuk bersiap-siap dengan proses kerja yang pastinya selalu berubah di masa yang akan mendatang. Dan saya, Sarah, perwakilan dari tim Mekari, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk kekurangan yang ada di acara ini ya. Sampai jumpa di acara webinar slide lainnya. Stay safe, everyone! PT LRT Jakarta secara akta didirikan pada bulan Maret 2018 under Pemprov DKI dan kita juga under holding Jakarta Propertindo. Kita bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dari LRT atau Light Rail Trail. Sebelum menggunakan HRS Talenta itu menggunakan sistem manual. Dan tentunya faktor human error sangat riskan terjadi. Dan tentunya untuk menghitung akan banyak sekali proses-proses manualnya dari perhitungan pajak yang dihitung sendiri, kemudian perhitungan overtime yang dihitung sendiri walaupun ke dalam satu spreadsheet. Tapi dengan Talenta memangkas proses-proses tersebut sehingga dapat dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita ingin suatu sistem yang light, sistem yang mudah, user-friendly, tidak terlalu banyak investasi dalam pengadaannya, dan juga tentunya tim support yang akomodatif. Jadi PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta.